Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang semangat di sekolah pertama-tama saya ingin dengan kita adalah sebagai Rasulullah yang kita dipahamkan sehingga dengan iman tersebut kita berdoa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat ada berbagai kepada kita. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya, para sahabatnya, para nabi-nabi dan para pengikutnya yang selalu mengikuti beliau di depan. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak yang selalu Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya dari sini saya sebagai MC akan membacakan tentang acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua acara ini dibaca samaran dengan tema tafsir Al-Quran surat Al-Imran ayat 164 yang akan dijelaskan atau dibawakan oleh beliau Ustaz Salim MPDI. Yang ketiga yang keempat yaitu memasuki ayat yang pertama, ayat yang kita bukan terlebih dahulu akan Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki ayat yang kedua yaitu ayat yang sama. Waktu dan ulama memberikan kepada beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan anzalahu rahmatan lil mu'minin wa shifaa'an lima fis-sudur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Musallin musalliyat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas haul dan ridhonya sore ini kita bisa menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah. Semoga ibadah kita, salat kita, doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan dengan banyak bersolawat kepada Rasulullah, berusaha istiqomah mengamalkan dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, kita digolongkan oleh Allah menjadi umat Rasul yang nanti di akhirat bersama Rasulullah menikmati air telaga surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita niatkan tadabbur beberapa ayat daripada Al-Qur'anul Karim. Utamanya surah Ali Imran ayat 164. Ayat ini berkaitan dengan berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala tentang salah satu nikmat besar yang Allah karuniakan kepada orang-orang yang beriman.
beberapa ayat sebelumnya Allah menjelaskan kepada Rasulullah tentang di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada Rasulullah, yaitu nikmat berupa Allah lembutkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan ayat fabima rahmatin minallah lintalam. Maka kelembutan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kaumnya, mulai yang biasa sampai yang luar biasa, ya, perlakuannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menolak dan mengingkari ajaran-ajarannya, maka Rasulullah diberi modal besar, nikmat besar oleh Allah berupa kelembutan hati. Nah, ini. Sampai Allah menyatakan walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau Allah tidak memberikan nikmat berupa kelembutan hati dalam hati Rasulullah, kemudian Rasulullah memiliki hati yang kasar, yang keras, sehingga bersikap keras kepada kaumnya yang belum mau beriman dan menerima dakwahnya, maka kata Allah lam faddu min haulik. Maka mereka umat Rasulullah di awal-awal dakwahnya pasti akan menjauh dan pergi meninggalkan Rasulullah. Nah, ayat ini sebelum surah ayat yang ke-164. Terus banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada Rasulullah, dan di antara nikmat ini bagi orang beriman adalah diutusnya Rasulullah SAW kepada orang beriman, jadi kepada kita. Jadi di antara nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada orang beriman adalah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah berfirman, qala ta'ala laqad, sungguh. Nah, ini di sini dalam tata bahasa Arab, la ini lam litaukid, qadnya juga bermakna litaukid, penegas, sungguh benar-benar. Ya. Manah ini fi'lun madhi, ini juga bermakna taukidi, karena kalau Allah sudah menggunakan kata pilihan kalimat fi'lun madhi, maka menunjukkan litahqiq. Jadi ini menunjukkan sungguh benar-benar. Ya. Manallah. Nah, ini Allah telah memberikan karunia yang besar, manna itu. Jadi nikmat besar itu bahasa Arabnya manna. Gitu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat besar, karunia yang sangat besar alal mukminin, kepada orang-orang yang beriman. Nah, maka ini juga kabar gembira bagi kita umat Rasulullah, karena kita ini ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beriman. Nah, ini. Dan kita beriman, mengimani Allah sebagai Tuhan kita, mengimani Islam sebagai agama kita, mengimani Nabi Muhammad sebagai Rasulullah untuk kita. Ini semua adalah anugerah Allah. Gitu. Maka ada ayat tadi yang dibaca oleh Pak Imam, gitu. Ketika orang-orang munafik melihat umat Rasulullah SAW, orang Arab, orang Madinah, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dilihat setelah penaklukan kota Mekah, orang Mekah sudah tidak lagi malu, apalagi takut untuk masuk ke dalam Islam. Begitu juga di masyarakat Yahudi Nasrani yang ada di kota Madinah. Sebagian daripada mereka sudah tidak lagi takut dan malu serta gengsi menjadi pengikut Rasulullah.
Sehingga Allah menyebutnya dalam kalimat yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka orang-orang munafik kemudian membuat provokasi gitu. Disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah ya, bahwa masuknya umat manusia baik yang di Mekah dan Madinah ke dalam Islam, mereka membuat provokasi yang meraup keuntungan adalah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ya. Tetapi kemudian Allah turunkan wahyu untuk disampaikan kepada Rasulullah. Kul, katakan ya Muhammad kepada mereka, la tamunnuna alayya islamakum. Katakan ya Muhammad, sebelum umat Islam itu kena provokasi tadi, Pak. Inilah bahayanya namimah itu. Ya. Katakan ya Muhammad, la tamunnuna alayya islamakum. Jangan kamu menganggap saya yang mendapatkan keuntungan dengan kamu menjadi orang Islam, menjadi pengikut agama Islam. Balillahi yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Tetapi sebenarnya yang beruntung, yang mendapatkan keuntungan besar itu adalah kamu sendiri. Ketika Allah telah memberikan hidayah kepada kamu menjadi orang Islam. Nah, ini ya. Jadi jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah takdirkan kita semua menjadi umat Rasulullah SAW. Ini adalah sebuah keuntungan yang luar biasa. Ya. Sampai Allah dalam firman-Nya mengawali ayatnya dengan kalimat penegas, lakot, masya Allah, sungguh benar-benar. Manallahu 'alal mu'minin. Allah telah memberi karunia besar kepada orang beriman, yaitu kita-kita ini dan seluruh orang beriman seluruh dunia. Ya. Apa bentuk nikmat yang Allah berikan kepada orang beriman itu? Allah melanjutkan ayatnya, idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, yaitu ketika Allah telah berkehendak mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Allah tidak mengutus rasul itu dari bangsa lain, dari keturunan Israel, Yakub, tidak, karena mereka punya bahasa sendiri. Bukan dari bangsa Romawi, Persia, karena mereka punya bahasa yang sulit dipahami. Tetapi Allah kemudian mengutus sebagai orang beriman dari kalangan mereka, yang mereka itu adalah memiliki bahasa yang bahasanya itu adalah paling mudah dipahami dari seluruh bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Itulah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah utus Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari bangsa Arab, yang bahasanya adalah bahasa Arab. Gitu. Maka inilah hikmah Rasulullah diutus oleh Allah dari bangsa Arab dan berbahasa Arab, karena bahasa yang paling mudah dipelajari sebenarnya, Pak, ya, itu adalah bahasa Arab. Karena konsisten bahasa Arab, antara tulisan dengan bacaannya itu tidak pernah berubah dari dulu sampai akhir zaman. Beda dengan bahasa Inggris. Bahasa ini kan bahasa yang tidak konsisten. Antara tulisan dengan bacaan itu beda, kan gitu, Pak. Ya. Contoh yang ngerti bahasa Inggris banyak. Ya. Almari kan bahasa Inggrisnya apa, Pak? Tulisannya kan cubuaret, Pak, ya.
Itu kan bahasa dibaca kan bukan cubuar Pak ya. Gitu. Gitu. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang yang paling mudah sebenarnya bahasa Arab. Gitu. Apalagi bahasa Jawa sulit Pak dibandingkan bahasa Arab. Karena bahasa Jawa juga tidak konsisten. Karena A dibaca O kan Pak ya. Sulit Pak kan bagi orang luar Jawa belajar bahasa Jawa itu jauh lebih sulit daripada belajar bahasa Arab. Karena apa tadi? Tidak punya konsistensi. Kadang-kadang A ya dibaca A, kadang-kadang A dibaca O. Tapi kalau bahasa Arab itu konsisten. Kalau A dibaca A, kalau I dibaca I, kalau U dibaca U. Ya. Makanya Allah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sampai kitab suci yang Allah turunkan kepada Rasulullah itu menggunakan bahasa Arab. Ya. Dan sehingga Allah menyebut belajar bahasa Quran, belajar Quran itu Allah yang memudahkan karena lewat bahasa. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah tugasnya Nabi diutus oleh Allah dijelaskan pada ayat berikutnya, yatlu alaihim ayat. Tugasnya Nabi itu membacakan kepada orang beriman ayat-ayat Allah. Yaitu setiap wahyu turun disampaikan gitu. Dan tidak ada satu ayat pun satu wahyu pun yang turun kepada Rasulullah yang tidak tersampaikan. Setiap wahyu turun Rasulullah pahami, disampaikan. Jadi tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi. Gitu. Makanya Nabi Muhammad itu salah satu sifat wajib yang melekat kepada dirinya adalah sifat tabligh. Ya, sifat tabligh. Karena keseluruhan wahyu yang turun kepada Rasulullah oleh Rasulullah tidak ada yang disembunyikan, semuanya disampaikan. Gitu. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yuzakkihim. Nah, maka tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersihkan jiwa-jiwa orang beriman. Ya. Karena apa? Tanda orang yang akan beruntung, kata Allah di dalam firman-Nya yang lain, adalah orang yang mampu tazkiyatun nafas, menjaga kesucian jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka di antara tugas Rasulullah adalah menjaga umatnya supaya tetap bersih jiwanya. Lewat apa? Membimbing umatnya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan membimbing umatnya supaya menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah di antara tugas Rasulullah. Karena apa? Karena ketika ada perintah Allah itu kok tidak dijalankan, maka dia akan membuat noda pada diri umat Rasulullah. Dan ketika ada larangan Allah kok dilanggar, maka akan membuat noda di dalam jiwa umat Rasulullah. Jadi dosa itu adalah mencakup ketika orang beriman meninggalkan perintah-perintah Allah. Dosa itu juga mencakup ketika orang beriman melanggar larangan-larangan Allah. Maka tugas Rasulullah adalah yuzakkihim, yaitu membersihkan jiwa-jiwa orang beriman agar tetap terjaga fitrah dan kesuciannya lewat membimbing orang beriman bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya.
Itulah tugas Rasulullah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan tugas Rasul juga mengajari orang beriman itu Al-Quran dan hikmah, yaitu makna yang terkandung baik yang tersurat ataupun yang tersirat diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang kemudian itulah menjadi hikmah karena apa yang dilakukan oleh Nabi, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan ataupun berupa takrir, yang itu adalah merupakan pesan yang ada dalam Quran, maka itu namanya hikmah. Gitu. Rasulullah pahami Quran, Rasulullah ajarkan Quran, dan ketika isi Quran itu menjadi amalan Nabi, baik itu menjadi ucapannya, baik itu menjadi amal perbuatan Nabi, itulah namanya hikmah. Jadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang beriman menjadi muhtadun semuanya, menjadi orang yang mendapatkan petunjuk, walaupun sebelumnya mereka adalah orang-orang yang tersesat. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, kata Allah. Nah, jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pesan inti di antara dari ayat ini bahwa kita ini ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Rasulullah adalah sebuah karunia yang sangat besar. Nah, karena ini karunia yang sangat besar, kira-kira apa? Orang kalau dapat nikmat supaya membawa manfaat, membawa keselamatan, maka harus disyukur, gitu. Maka kita harus bersyukur, bangga dan merasa beruntung menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Karena terlalu banyak sekali keuntungan menjadi umat Rasulullah. Di antaranya di dalam Al-Quran dan sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini keuntungan menjadi umat Rasulullah, tanda mendapatkan nikmat besar itu menjadi umat Rasulullah. Pertama, kata Nabi Rasulullah SAW bersabda, di antaranya, nahnul akhirun al-awwaluna yawmal qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhilul jannah. Masya Allah, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, Rasul pernah bersabda begini, Pak. Kita ini, maksudnya umat Rasulullah ini, ya, kita ini, kata Nabi, adalah ditakdirkan oleh Allah menjadi umat yang terakhir datang. Ya, karena Nabi Muhammad ini memang khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, dan tidak ada lagi nabi dan rasul sesudah Rasulullah, sehingga kaumnya dianggap disebut sebagai kaum yang terakhir datang, gitu loh. Tapi istimewanya wa nahnu awwalun yaumal qiyamah, tetapi kita nanti adalah orang yang pertama kali, ya, dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah, dan kita ini adalah orang yang pertama kali besok masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah itu. Ya, kurang apa lagi Pak menjadi umatnya Nabi itu, Pak. Tapi kadang-kadang kita getik sekali itu, Pak. Ada orang ngaku umatnya Nabi, tidak bangga dengan ajaran Nabi, malah bangga dengan ajaran Nabi-Nabi sebelumnya. Padahal itu juga belum tentu masih benar, masih asli, gitu kan. Gitu. Tidak bangga mengamalkan sunnah Rasulullah, malah kadang-kadang lebih bangga ketika dia mengamalkan
tradisi warisan nenek moyang yang bertentangan dengan sunnah Rasul. Ini kadang-kadang ironi yang mungkin karena belum paham. Kalau menjadi umat Rasul ini sebuah keuntungan besar itu, yang berpeluang besok di akhirat masuk surga pertama kali umatnya Nabi itu, Pak. Ya, Masya Allah. Padahal kok bisa, Pak ya? Padahal umatnya Nabi ini, Pak, umurnya kan pendek-pendek, Pak ya. Dibandingkan umur umat nabi-nabi sebelumnya. Karena umur umat itu sesuai dengan umur nabinya. Gitu loh. Nabi Nuh itu umurnya berapa, Pak? Lebih dari 950 tahun. Padahal dakwah Nabi menggunakan umurnya untuk dakwah itu selama 950 tahun. Bayangkan ya. Tentu umur umat nabi-nabi sebelumnya juga panjang-panjang. Kalau mereka adalah orang yang beriman, berarti poin mengumpulkan pahala mereka yang lebih banyak gitu. Mestinya mereka yang masuk dulu, masuk ke dalam surganya Allah. Tapi kenapa kok Nabi ngasih kabar gembira? Nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Kita nanti yang akan masuk surga pertama kali. Masya Allah. Padahal umur umatnya Nabi baina sittina wa sab'in. Umur umat Nabi itu rata-rata gitu. Ya. Antara 60 sampai 70. Itu rata-rata. Ya. Makanya kalau ada orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia bapak ini umur 60 tahun, ya itu bagus bahaya gitu. Gitu. Karena rata-rata umur umatnya Nabi itu. Kalau kurang sedikit, lebih sedikit gitu. Ya, tapi luar biasanya kalau dia menjadi umat Nabi yang bangga menjadi pengikut Rasulullah, dia nanti masuk surga pertama kali. Masya Allah. Kenapa? Inilah, Pak, istimewanya pada umat Nabi. Di dalam syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada amal yang memiliki pahala berlipat ganda. Nah ini, Pak, istimewanya. Hanya ada di dalam syariat Nabi Muhammad, Pak. Melakukan satu amal tapi dapat poin tidak satu, hanya syariatnya Nabi Muhammad. Kalau syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, syariat Nabi Nuh, syariat Nabi Ibrahim dan lain sebagainya, kalau mereka taat menjalankan ajaran nabinya, mengamalkan sekali, poinnya satu. Tapi syariat umat Nabi, syariat Nabi Muhammad, Masya Allah. Contoh umpamanya, ketika datang bulan Syawal, puasanya berapa hari? Sunnahnya Nabi hanya 6 hari, gitu, Pak. Tapi dikasih nilai poin oleh Allah berapa? Seperti berpuasa 360 hari. Luar biasa, Pak. Menjadi umat Rasulullah. Ya. Puasa 6 hari, tapi nilainya seperti puasa 360 hari. Masya Allah. Sholat berjamaah 1 kali. Kalau zaman dulu umat Nabi sebelum Rasulullah, sholat sekali nilainya 1. Tapi umatnya Nabi Muhammad luar biasa. Sholat 1 kali bisa dapat nilai poin berapa? 27. Masya Allah. Itu hanya ada dalam syariat Rasulullah. Ya.
ketika umat Rasulullah mau mengamalkan sunnahnya, yaitu sholat berjamaah. Itu. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat Nabi dulu baca kitab-kitab suci mereka tidak dapat pahala. Umatnya Nabi Musa baca kitab Taurat tidak dapat pahala. Baru dapat pahala kalau diamalkan. Gitu. Umatnya Nabi Isa yang beriman dan taat kepada Nabi Isa, baca mereka kitab Injil, mereka tidak dapat pahala. Dapat pahala kalau diamalkan. Tapi menjadi umat Rasulullah, Masya Allah, baca Quran belum mengamalkan sudah dapat apa? Pahala itu. Masya Allah. Makanya para ulama ilmu ulumil Quran memberikan definisi Quran itu di akhir definisinya itu dikatakan begini, al-muta'abbad bitilawati. Masya Allah. Bernilai ibadah dengan membaca Quran itu, Pak. Jadi belum mengamalkan, jangankan amalkan, paham aja belum. Ya Pak, orang yang rajin baca Quran tuh Pak, apa ya paham yang dibaca itu Pak? Tidak paham, karena memang belum belajar. Ya. Tapi karena ini umat Rasulullah, yang dibaca kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulullah, baca saja tanpa dia paham, baca saja tanpa dia amalkan, sudah dapat pahala. Masya Allah. Bahkan pahala baca Quran tidak menunggu satu surat, tidak menunggu satu ayat, tapi pahala baca Quran itu dihitung berdasarkan apa? Huruf-hurufnya. Masya Allah. Jadi kita ngaji daripada nyantai, ngaji tidak ada Quran, kepingin dapat pahala, ngaji aja. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, lumayan dapat berapa pahala? Kan sudah 2 huruf 3 yang terbaca. Gitu. Jadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada lagi amalan dahsyat dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat ditantang oleh Nabi, adakah di antara kalian yang bisa hatam baca Quran dalam 1 malam? Sahabat langsung bagaikan disambar petir, Pak. Wah, karena apa? Ucapan Nabi ini seperti perintah, sehingga para sahabat tertunduk, Pak. Tidak ada yang berani ngangkat kepala itu, Pak. Karena betapa beratnya kalau kemudian dituntut dalam 1 malam baca Quran hatam. Gitu. Melihat para sahabat merasa beban, Rasulullah kemudian melanjutkan sabdanya, ya, Qul huwallahu ahad sulusul Quran. Jadi baca Qul huwallahu ahad 1 kali itu, Pak, itu sudah dapat pahala setara dengan membaca Quran berapa? 1/3 baca Quran. Berarti 1/3 Quran berapa juz, Pak? 10 juz. Luar biasa. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kita kemudian beralasan mendustakan menjadi umat Rasulullah SAW? Kok bisa benci sunnah Nabi, tapi di saat yang sama dia mengagung-agungkan sunnah nenek moyang, sunnah Mbah Sopo yang jelas itu. Ya. Bahkan kadang-kadang benci sunnah Nabi, ajaran Nabi, di saat yang sama dia mengagung-agungkan, melestarikan, bahkan rela berkorban demi kelestarian ajaran yang tidak jelas dan bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh sangat banyak sekali sebenarnya
Uraian dari kata mannallahu 'alal mu'minin. Karunia besar yang Allah berikan kepada orang beriman, uraiannya sangat banyak sekali, bukti-buktinya. Gitu. Tapi kita tetap yakin tanpa harus mengetahuinya dulu. Ya. Sehingga kita bisa bersyukur. Nah, bagaimana tanda syukur kita menjadi umat Rasulullah? Maka banyak bukti-bukti kesyukuran orang beriman menjadi umat Rasulullah. Di antaranya, cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Nah, ini Pak. Ya. Cintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada ayah kita, kepada ibu kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada mbah-mbah nenek moyang kita. Kalau kita merasa beruntung menjadi umat Rasulullah. Gitu. Karena Nabi itu bersabda, la yu'minu ahadukum. Masya Allah. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sekalian. Hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman di antara kamu sekalian sebelum, kata Nabi, aku lebih dicintai olehnya daripada cintanya dia kepada orang tuanya, kepada anaknya, dan kepada orang-orang lain. Ini tanda syukur pertama menjadi umat Rasulullah, cintai Rasulullah di atas manusia yang lain. Demikian taklim tadabbur ayat, karena sudah isya, nanti kita sambung setelah sholat, setelah adzan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut. Pertanyaan apa? Penjelasan. Mungkin ada yang bertanya. Riwan? Oh, masih panjang. Ya, mungkin ada yang bertanya. Kalau tidak ada, saya lanjut dulu. Oke. Ya, baik, terima kasih. Baik. Tanda umat Muhammad saat ini mensyukuri nikmat sebagai umat Rasulullah, pertama diantaranya adalah cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menjadi pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang cinta kepada Rasulullah harus di atas selainnya. Tadi Rasulullah menegaskan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, orang tidak dikatakan beriman yang sempurna sebelum aku dicintai olehnya melebihi dia cinta kepada ayahnya, kepada anaknya, dan kepada orang lainnya. Kemudian Allah sendiri berfirman dalam surah At-Taubah, ini lebih terang sekali. Qul, katakanlah ya Muhammad, in kana abau, jika orang tua kamu, ayah dan ibu, wa abnaukum, jika anak-anak kamu, wa ikhwanukum wa ashiratukum, saudara-saudara kamu dan kerabat-kerabat kamu, wa azwajukum, istri kamu, ya, wa ashiratukum, Pak D, Bu D, balik boleh kamu. Nah, itu. Ya. Wa amwal, dan harta-harta kekayaan iktaraftumuha, yang telah kamu usahakan untuk meraihnya. Wa tijaratun takhshawna kasada, atau perdagangan yang kamu khawatirkan akan kerugian.
wa masakinu tardaunaha, atau tempat tinggal rumah-rumah yang karena perhiasannya, karena kemegahannya, gitu. Kok ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, kok kemudian semua yang disebutkan tadi itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabil, serta berjuang di jalannya, fatarabbasu. Nah ini Allah memberikan ancaman, fatarabbasu, tunggulah, hatta ya'ti Allah bi amri, sampai suatu saat Allah akan menurunkan adab kepadanya. Nah, jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangat nyata sekali supaya menjadi umat Rasulullah ini yang mendapatkan nikmat dan nikmat, dijauhkan dari azab dan bala, cintailah Rasulullah. Ya. Dan cinta Nabi itu harus cinta yang sebenar-benarnya. Gimana cinta Nabi yang sebenarnya? Tanda cinta yang sebenar-benarnya kepada Rasulullah, satu, ya banyak baca sholawat. Nah ini Pak. Makanya baca sholawat itu jangan menunggu momentum datangnya bulan Rabiul Awal. Yang saat ini sudah masuk Rabiul Awal. Apalagi menunggu malam 12 Rabiul Awal. Jadi kita ini diperintah oleh Allah banyak baca sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Karena memang tanda cinta itu, maka dia akan banyak bersolawat kepada Rasulullah. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tanpa menunggu adanya acara-acara seremoni. Ya, masa ditulis aku cinta Rasul, tapi solawatnya menunggu ada apa namanya, biasanya yang di lapangan besar itu namanya apa? Nah, mafia solawat, ada acara mafia solawat. Jadi bacalah secara khusyuk, ya, setiap saat, gitu. Karena fadilah baca sholawat kepada Rasul yang dilakukan karena rasa cinta kepada Rasulullah, masya Allah luar biasa sekali. Di antaranya orang yang bersolawat kepada Rasulullah karena rasa cinta, maka setiap bersolawat kepada Rasulullah, Allah sendiri yang langsung membalasnya, memberi balasan 10 rahmat dan kebaikan. Masya Allah. Kata Nabi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asrata salawat. Siapa yang bersolawat kepadaku, Allah nanti yang membalasnya. Langsung Nabi katakan, bukan saya yang membalasnya, Allah nanti yang membalasnya kamu, berupa 10 rahmat dan kebaikan. Hadis yang lain, awalan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salat. Orang yang paling dekat denganku, tempatnya besok di surga pada hari kiamat, adalah orang yang banyak bersolawat kepada. Belum lagi, masih banyak lagi orang yang bersolawat kepadaku karena cinta, dialah yang berhak nanti mendapatkan syafaat. Itu masih banyak lagi fadilah sholawat. Ya. Yang kedua, tanda cinta Rasul yang sebenar-benarnya, ini mengamalkan sunnahnya, mengajarkan sunnah Nabi, memperjuangkan sunnah Nabi dalam kehidupan di dunia ini. Maka cinta palsu kalau hanya berucap aku cinta Nabi, tapi dalam perilaku kesehariannya dia tidak mau menghidupkan sunnah Nabi. Apalagi ternyata dalam kesehariannya, dalam beragama, membenci sunnah Nabi. Wah, lebih parah lagi. Ya. Karena kadang-kadang ada orang ngaku Islam, bangga menjadi umat Nabi, tapi tidak terlihat sebagai kekasih Nabi. Kenapa? Dia benci dengan sunnah Nabi itu. Jadi kalau ada orang ngaji tentang sunnah Nabi, bisa dibubarkan itu. Gitu. Jadi kalau ada majelis taklim kok mengajarkan sunnahnya Nabi,
Yang diajarkan sunnah Nabi itu kok bertentangan dengan sunnah nenek moyangnya, wah itu bisa diusir. Yang ngusir siapa? Ya katanya ngaku umatnya Nabi. Ini kan payah sekali. Padahal di antara cinta Nabi yang sebenar-benarnya adalah mengamalkan sunnah. Jadi cuma dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga antara ucapan cinta Rasul, bersolawat, maka harus disesuaikan dengan perilaku kita sehari-hari dalam mengamalkan sunnah Nabi. Jangan sampai kemudian apa namanya, ya bertolak belakang, berjam-jam bersolawat kepada Rasulullah, tapi setelah capek, selesai istirahat, dapat minuman, dibuka botolnya, malah minum pakai tangan kiri. Kira-kira ada tak kira-kira? Coba kalau ada acara Maulid Nabi itu, ya, mulai dari yang bersolawat sampai kepada peserta mustamiinnya. Nanti ketika dapat snack, dia akan buka snacknya, ya, dicoblos minumannya. Kalau coblosan tanpa bersalah, dia minum pakai tangan kiri. Diambil apa namanya, jajannya, dibuka bungkusnya, tanpa dia merasa apa namanya, membuat cacat cintanya kepada Rasulullah, dia makan pakai tangan kiri. Nanti dilihat, ya. Padahal katanya aku cinta Rasul, gitu. Maka dalam tafsirnya surah Al-Ahzab 56 qala ta'ala, innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun muhin. Sangat tegas sekali itu. Orang yang menyakiti Allah, orang yang menyakiti Rasulullah, Allah laknat di dunia dan di akhirat. Dalam tafsir Ibnu Katsirnya, menyakiti Rasulullah tidak berarti menyakiti apa? Fisik Rasulullah, ya. Tetapi menyakiti Rasulullah adalah dia yang membenci, menolak, memperolok-olok, meninggalkan syariat dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira dikatakan suami cinta istri tidak? Kalau suami itu kok kemudian menyakiti istrinya, pasti semua orang kata dia tipe suami yang tidak menyayangi istrinya, kan gitu. Walaupun dia berkeluar-keluar di media sosial, saya cinta istri, walaupun mengucapkan aku cinta istri 1000 kali, tapi setiap hari dia sakiti istrinya, dibuat istri menangis. Kira-kira orang percaya enggak? Pasti tidak percaya. Orang akan mengatakan dia gombal. Gombal. Cintanya cinta palsu. Mari kita menjadi kekasih Rasulullah, ya, dalam arti kekasih pecinta Rasulullah yang sejati. Dengan demikian mudah-mudahan kita bisa di akhirat kelak dibangkitkan oleh Allah dari alam barzakh, dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, ditempatkan oleh di tempat yang mulia bersama kekasih utama kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian taklim dan tadabbur ayat pada malam ini. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Usini wa iyyakum bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia